Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang full PTK untuk semua jurusan ya Bapak Ibu. Untuk persiapan pretest PPG tahap 2 tahun 2022 yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Kayaknya 2 minggu nggak ada ya, sekitar 2 mingguan gitu ya. Semoga nanti lancar, langsung saja yuk kita bahas soal-soalnya gitu. Oke, ini ada soal nomor 1. Oke, sebelumnya Bapak Ibu mohon kalau kira-kira ini bermanfaat, pencet tombol like-nya, kemudian di komen, kemudian jangan lupa di-subscribe ya, biar nanti kalau saya buat video baru, Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya gitu. Langsung ya, soal nomor 1. Penelitian yang dirancang dengan cara menuntun peneliti ke arah suatu tindakan merupakan jenis penelitian apa? Diagnostik, empirik, partisipan, atau eksperimental. Nah, di sini kata kuncinya adalah menuntun peneliti ke arah satu tindakan gitu. Nah, arah satu tindakan berarti kan dia mendiagnosis gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang A gitu Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut soal nomor 2, langkah awal dalam penelitian tindakan kelas adalah melakukan apa? Pembatasan masalah, analisis masalah, identifikasi masalah, atau perumusan masalah. Nah, di sini langkah awal ketika melakukan satu PTK itu adalah identifikasi masalah, ya. Nah, identifikasi masalah, masalahnya apa, kemudian nanti dalam siklus PTK itu kita berusaha untuk mengatasi masalah tersebut, begitu ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang C, gitu. Lanjut soal nomor 3. Dibandingkan dengan penelitian formal, sampel yang digunakan dalam PTK itu adalah A. Sampel acak, B. Sampel representatif, C. Sampel khusus yaitu kelas, D. Sampel purposif. Nah, tentu saja karena ini PTK itu kan untuk memperbaiki ya, untuk perbaikan satu kelas. Nah, satu kelompok. Nah, maka sampelnya ini sampel khusus yaitu kelas gitu. Kalau sampel acak itu kan kalau misalkan contoh kita skripsi itu acak Bapak Ibu ya. Representatif itu berarti disesuaikan, kalau purposif juga sesuai dengan tujuannya gitu. Tapi yang paling tepat di sini adalah sampel khusus yaitu kelas gitu Bapak Ibu ya. Oke, nanti kalau dapat soal seperti itu harus bisa jawab. Lanjut nih. Soal nomor 4. PTK adalah satu bentuk inquiry yang didahului dengan refleksi. Nah, kata kuncinya ini, refleksi. Pendapat ini dikemukakan oleh siapa? Rohman, Karen Kemis, Smook, atau McTaggart. Nah, jawabannya adalah Karen Kemis. Dihafalkan. Refleksi. Kar dan Kemis gitu ya. Gitu. Ini kalau ini hafalan ya Pak Ibu ya. Nah, sekarang maksud dari self-reflective inquiry adalah apa? Berbasis refleksi diri, ataukah, mana sih kursor saya? Berbasis refleksi diri, berbasis pengamatan dan renungan guru, metode yang longgar dan fleksibel, atau disesuaikan dengan kemampuan guru. Nah, self-reflective. Nah, berarti refleksi diri, gitu. Jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu ya. Lanjut. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam analisis masalah, kecuali mau menganalisis masalah. Kecuali apa? Diskusi dengan teman sejawat, melakukan refleksi, mengkaji dokumen kelas tentang siswa, atau melakukan studi banding. Nah, jawabannya berarti yang D gitu ya. Menganalisis masalah tidak perlu melakukan studi banding ke sekolah lain. Ya, sekolah lain itu bukan PTK gitu. Lanjut soal nomor 7, manfaat PTK bagi sekolah. Untuk meningkatkan apa? Daya inovasi pada guru, kualitas pendidikan di sekolah, kemampuan guru, atau kualitas pembelajaran kelas. Gitu. Nah, di sini yang paling tepat adalah meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Jawabannya adalah yang B, gitu. Soal nomor 8. Berikut ini beberapa syarat yang harus dipenuhi agar PTK dapat diterapkan secara kelembagaan. Kecuali apa nih? Nah, jadi kecuali apa? Dukungan dari pihak sekolah, kebebasan guru,
kerjasama antar personil atau pengawasan dari Kepsot. Nah ini kecuali apa ya? Kecuali pengawasan ya. Jadi PTK itu sebenarnya tidak perlu pengawasan dari kepala sekolah gitu. Lanjut soal nomor 9, perbedaan antara PTK dan non PTK. Nah, ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak pada apa gitu ya. Pada apa? Di sini metode penelitian, temuan penelitian, teori belajar yang akan diuji atau meningkatnya. Nah, di sini PTK itu ada kekhasan Bapak Ibu. Jadi meningkatkan, meningkatkan titik-titik kalau skripsi ya, kayak gitu. Nah, PTK itu meningkatkan. Kalau non PTK itu bisa jadi eksperimental kayak gitu ya. Misalkan non PTK itu apa? Ada eksperimental misalkan. Kalau eksperimental itu ada kelas apa yang dijadikan itu objek, ada kelas yang bagi kontrol gitu. Nah, karena di sini PTK berarti dia meningkatkan. Nah, mana nih perbedaan meningkatnya kemampuan guru dalam melakukan penelitian gitu. Nah, jawabannya adalah yang D gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Yuk yang belum klik subscribe bisa di-subscribe dulu. Tidak membayar, gratis aja. Terus Bapak Ibu yang belum join kelas Telegram saya secara gratis juga, di situ saya bikin kuis biasanya. Sekarang anggotanya sudah hampir 6 ribuan, jadi silahkan join. Linknya saya taruh di deskripsi juga gitu. Di sana fitur chatnya saya matikan biar tidak tertumpuk karena kita fokus belajar gitu ya Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 10. Berikut ini teknik lain selain observasi yang dapat digunakan guru sebagai peneliti PTK untuk mengumpulkan data. Kecuali apa? Survei, wawancara, studi dokumen kelas, pengisian kuesioner. Nah, kalau ini jawabannya adalah C. PTK itu kan survei iya, wawancara iya, pengisian kuesioner iya. Yang tidak adalah studi dokumen kelas. Ya. Nomor 11. Langkah awal sebelum melakukan PTK. Melakukan tindakan dalam pelaksanaan PTK itu apa? Menentukan metode, menyusun rencana, mempersiapkan diri, mempersiapkan sarpra gitu. Nah, berarti ini yang paling tepat tentu saja adalah menyusun rencana pembelajaran gitu dan skenario tindakan karena nah judulnya saja PTK gitu. Jadi kan kita harus langsung fokus ya Bapak Ibu. Oke, nomor 12 nih. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran observasi, maka peneliti PTK hendaknya mengarahkan sasaran pokok dan sasaran dan fokus utama selama proses observasi untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang tepat nomor berapa? Gitu. Nah, kalau mau apa namanya kita observasi itu berarti kan soalnya yang cocok yang mana? Yang nomor 1 dan nomor 3 gitu. Berarti jawabannya adalah yang 3A gitu. Yang B kenapa nggak Bu? Lihat, apakah tindakan perbaikan saya sudah berhasil? Nah, kita untuk sampai kepada pertanyaan itu berarti kan harusnya di akhir gitu ya. Nah, harus di akhir gitu. Dan juga keberhasilan ini indikatornya apa gitu sehingga tidak jelas. Kalau saya nomor 2 enggak sih. Maka jawabannya 1 dan 3. Lanjut ya. Nomor 13. Apabila sebagian besar peserta didik Anda malas mengerjakan tugas-tugas, malas, maka PTK yang dapat dilaksanakan dapat dikategorikan ke dalam domain apa? Kalau malas itu berarti disiplin ya. Oke, jawabannya adalah yang B tentu saja. Nomor 14, pengertian perencanaan tindak lanjut dalam PTK itu berarti yang menyusun tindakan perbaikan untuk siklus berikutnya. Ini sudah jelas ya. Kalau tindak lanjut berarti nanti ke siklus selanjutnya. Nomor 15, refleksi paling tepat dilakukan peneliti PTK pada saat apa? Nah, ini adalah pada saat sesudah melakukan upaya perbaikan gitu. Jadi PTK itu diperbaiki setelah kita melakukan satu treatment perbaikan, maka kita melakukan refleksi gitu ya untuk mengevaluasi tadi kurangnya gimana dan seterusnya. Nomor 16 nih. Hasil analisis yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk apa? Membuat kesimpulan, melakukan refleksi, atau mengidentifikasi temuan penelitian. Kalau saya cenderungnya ke yang B gitu ya. 2 dan 3. Nah, yang nomor 1 apa?
membuat simpulan dan tindak lanjut penelitian ini enggak di level analisis ya. Jadi sudah di akhir gitu loh karena membuat kesimpulan gitu. Nomor 17, observasi yang dilakukan oleh guru pengamat oleh pengamat luar dalam PTK difokuskan pada apa? Perilaku mengajar guru. Nomor 2, suasana dan perilaku belajar siswa. 3, intensitas catatan penelitian. Nah, tentu saja di sini yang harus diobservasi adalah yang 1 dan 2 gitu. Sebentar. 1 dan 2. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi, saya ulangi lagi, ini yang diamati apa? Yang diamati adalah guru dan siswa gitu ya. Jadi yang jadi fokus adalah guru dan siswa. Opsi 1 itu guru, opsi 2 siswa. Sekarang sebentar, kursusnya mana? Ada. Hipotesis tindakan. Hipotesis itu adalah dugaan. Dugaan. Nah, A, tindakan perbaikan, B, alternatif tindakan perbaikan, C, dugaan upaya perbaikan. Set, oke, jawabannya C gitu. Udah ya. Yang penting kita tahu kata kuncinya, Bapak Ibu ya. Oke, silahkan saya di komen dong, di komen apapun gitu, agar saya semangat melanjutkan konten-konten pembelajaran terutama PPG gitu ya. Soal nomor 19, berikut keterbatasan PTK dibanding penelitian formal. Apa? Kecuali, nah metodologi peneliti validitas kecuali instrumen gitu. Nah, kecuali instrumen gitu. Jadi dalam PTK itu kita tidak mengalami keterbatasan instrumen karena instrumennya pasti sudah divalidasi oleh dosen-dosen pembimbing kayak gitu ya. Lanjut nomor 20, kayaknya ini soal terakhir Bapak Ibu ya. Di bawah ini adalah beberapa alternatif cara mengembangkan tindakan dalam PTK. Kecuali apa? Mengkaji teori, mempelajari hasil, refleksi pengalaman belajar, D, mengcopy PTK hasil rekaman sejawat. Nah, di sini ingat, kecuali apa? Kecuali yang D, nyontek gitu, itu nggak boleh. Oke Bapak Ibu, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe. Kalau nggak suka di dislike aja. Itu jangan lupa pokoknya selalu simak pembelajaran yang saya lakukan di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.